الحمد لله الواحد القهار العزيز الجبار مكور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi pada malam hari ini untuk mengkaji kitab. Sebelumnya mari kita kirim Fatihah buat mu'allif kitab pengarang kitab Al-Fatihah ila Ruh mu'allif hadal kitab Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi thumma ila Sayyidil Walid Habib Muhammad bin Husain bin Ali Ba'bud wa Ustaz Ali bin Muhammad bin Husain bin Ali Ba'bud wa ila Ruhi Haj Muhammad Usman Al-Ishaqi wa thumma ila Ruhi Haj Ahmad Asrari Al-Ishaqi wa thumma ila Ruhi Haj Samanhudi wa thumma ila Ruhi Haj Ali Khasim bin Samanhudi wa thumma ila Ruhi Haj Syamsul Huda bin Samanhudi thumma ila Ruhi Al-Walid Muhammad Tamrin bin Hadi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum 'ala darajatihim fil jannah wa 'ala alina min barakatihim wa asrarihim wa amalihim wa 'ulumihim wa nafa'atihim fid din wal dunya wal akhirah. Al-Fatiha wa ila hadratin Nabi. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Kita duduk pada malam hari ini sudah jelas kita berzikir kepada Allah, kita bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah kita mengaji ilmunya Nabi. Ada dalam satu riwayat di dalam kitab An-Nawadir yang ditulis oleh Imam Al-Quliyubi, cerita pendek. Ada seorang qadhi, seorang hakim, dia meninggal dunia. Lalu meninggal dunia dalam keadaan istrinya hamil. Hakim ini meninggal dunia, istrinya sedang hamil. Berjalan beberapa tahun, istrinya melahirkan, lantas anaknya tumbuh besar. Lalu anaknya disekolahkan di salah satu lembaga pendidikan, mengaji, mengaji ilmu agama. Baru masuk ini. Pada saat mau belajar, gurunya mengajarkan dia kalimat tasmiyah, kalimat bismillah. Pada saat bersamaan, malaikat mau mengadab, mau siksa orang tuanya. Lalu Allah memerintahkan malaikat untuk tahan, jangan engkau siksa si fulan, si qadhi, karena anaknya sedang berzikir kepadaku, sedang menyebut namaku. Aku malu menyiksa seorang hamba yang anaknya sedang berzikir, mengucap namaku, mengaji ilmu agama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sebab ini kita punya orang tua yang sudah meninggal, mau diadab Allah, jadi nggak jadi. Jadi dapat rahmatnya Allah. Nah, dengan sebab Bismillah. Nah, kita ngaji ini sudah beberapa huruf dari awal ini, dan perbuatan orang-orang yang masih hidup, perbuatan baik seorang anak itu berpengaruh kepada orang tuanya yang sudah meninggal dalam masa. Tidak harus berupa doa. Amal soleh dilakukan itu bagian dari doa. Dan kita kalau menjadi orang soleh gampang, cukup mendoakan orang tua kita, berbuat amal kebaikan, jadi kita anak yang soleh. Jadi orang yang soleh. Waladun solehun yad'ulah. Orang anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bab sifatil iqamah. Bab sifat iqamah atau lafaz iqamah, ya. Al-madhhab as-sahih al-mukhtar alladhi ja'at bihi al-ahadits as-sahihah. Jadi ada madhab yang sahih, yang terpilih, yang dia meriwayatkan hadis-hadis yang sahih, mengatakan bahwasanya annal iqamata 11 kalimatan. Sesungguhnya bahwasanya kalimat iqamah itu ada 11 kalimat. Kita semua sudah hafal, ya. Allahu Akbar, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, dan itu semua kita disunahkan untuk menjawab. Kita disunahkan untuk menjawab. Nah, pada saat kalimat qad qamatis shalah, apa jawabannya? Jawabannya adalah aqamahullah wa 'adamahullah. Itu dalam sebuah hadis At-Tabarani, ketika Bilal mengucapkan qad qamatis shalah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab aqamahullah wa 'adamahullah. Ya. Allah lah yang telah menjadikan salat ini sebagai sesuatu yang dikerjakan. Ya, maksudnya itu. Sampai kalimat terakhir itu bab iqamah. Kita sudah hafal. Dan menurut Al-Imam Al-Qadhi Iyad, bahwasanya kalimat iqamah dan kalimat adzan itu adalah kalimat al-aqidah wal iman. Karena di situ ada kalimat syahadatain. Ya. Syahadatain. Kalau saya dulu pernah ngaji, syahadatain itu lebih daripada keimanan. Kalau iman itu kan percaya, ya. Syahadat itu menyaksikan. Beda. Kita bersaksi bahwasanya Allah, ya. Dan kita bersaksi bahwasanya hanya Allah Tuhan yang patut kita sembah. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah. Kalau percaya saja tidak bisa dijadikan sebagai bukti di pengadilan. Saya percaya si fulan melakukan kejahatan, tapi kalau saya bersaksi bahwasanya si fulan, itu lebih kuat daripada saya percaya. Karena memang ruh-ruh kita sudah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum. Ruh di alam roh ini kita sudah ditanya semua, manusia ini sudah ditanya semua. Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Tuhan? Rabb, ya, bukan ilah. Sebenarnya satu itu kesatuan, tetapi ada perbedaan. Rabb itu adalah yang memelihara seluruhnya. Orang kafir dipelihara oleh Allah, dia diberi rezeki. Orang yang beriman, makanya ada tauhid rububiyah. Orang yang kafir pun kadang mereka yang ateis, kadang mereka dengan spontan mengucapkan oh Tuhan, atau oh my God, biasanya orang itu spontanitas, karena di alam ruh mereka sudah melakukan persaksian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita tauhidnya uluhiyah, penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu kalimat syahadatain. Lalu faslun, sebuah pasal, wa'alam anna al-adhana wal iqamata sunnatani indana 'ala al-madhhab as-sahih al-mukhtar. Jadi ketahuilah bahwasanya adzan dan iqamah itu adalah sunnah di dalam pendapat yang sahih dan terpilih menurut Imam Nawawi, ya. Tapi nanti ada pendapat lain. Jadi sunnah.
Jumatan nggak ada nggak apa-apa. Ya. Tapi aneh. Ada sunnahnya namanya sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Sunnah yang kalau sudah dilakukan satu orang cukup. Ya. Nggak mungkin adzan satu masjid adzan lagi. Ada sunnah ain, sunnah yang dikerjakan bersama-sama. Contohnya apa? Contohnya sholat tarawih, sholat id, itu sunnah ain. Ada tuh fardu kifayah, ada fardu ain. Ya. Fardu kifayah satu orang mengerjakan cukup, ya, menggugurkan kewajiban yang lain. Itu mulia tuh fardu kifayah. Dia bisa menggugurkan kewajiban orang Islam yang lain. Ya kan? Jadi dalam mazhab Imam Nawawi mengatakan, mazhab Imam Nawawi Syafi'i mengatakan sunnah adalah dua sunnah di dalam pandangan mazhab yang terpilih. Sawa'un dzalika adzanul jumu'ati wa ghairiha. Ya, sama saja. Adzan Jumat juga sunnah. Adzan Jumat juga sunnah. Tapi sudah seperti wajib ya. Sampai ada yang menyebut adzan 1 atau 2. Padahal kalau ada adzan juga sebenarnya tidak apa-apa. Ya ini kan dikatakan sunnah. Iya benar. Sunnah kan tidak? Nah ini wa qala ba'du ashabina. Kalau ada pendapat, biasanya ada pendapat yang pertama dan ada yang pendapat kemudian yang kedua dia katakan wa qala ba'du ashabina, itu pendapat yang kedua yang pertama yang kuat. Kalau dia tulis ada pendapat lagi yang kedua, berarti pendapat yang kedua tidak lebih kuat dari pendapat yang pertama. Berkata sebagian ulama Syafi'iyah, huma fardun kifayah. Jadi azan dan iqamah itu fardu kifayah. Wa qala ba'dhum fardu kifayatin fil jumu'ati duna ghairiha. Jadi fardu kifayah di dalam sholat Jumat dan apa itu? Nah, dan bukan pada selainnya. Fa in qulna fardu kifayah falau tarakahu ahlu baladin aw mahallatin qutilu ala tarkih. Ini menarik ya. Kalau seumpama kita memakai pendapat dan kita mengatakan bahwasanya azan itu fardu kifayah, kalau ada yang meninggalkannya dalam satu ahlul balad itu biasanya ada tempat yang di situ ada pasar, itu namanya balad. Di sini di mana? Jamatan. Ya itu balad namanya. Ada pasar, biasanya bahasa fikih gitu. Ya, kalau au mahallatin itu desa. Ya. Ada yang meninggalkan di satu tempat itu balad atau desa, maka perangilah orang-orang yang meninggalkan azan dan iqamah. Kalau kita berpegang kepada pendapat fardu kifayah, ya berarti berdosa satu desa, ya kan? Tapi ini pendapat yang kedua yang ba'du ashabina, sebagian ulama mengatakan itu. Sepertinya nggak dipakai ini ya. Tapi kadang kita ngomong begini, ada yang bilang kok keras hukum Islam. Dan hukumnya kalau ini hukum dari ulama. Kemarin saya menerangkan tentang ayat rajam itu memang ada. Walaupun ayatnya sudah tidak ada dalam Al-Quran, tetapi hukumnya masih berlaku. Ya, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-battah. Ya. Itu ayatnya sudah tidak ada, dicari di Al-Quran tidak ada, tapi hukum rajam ini masih berlaku. Bukan Islam itu keras,
karena perbuatan itu mengakibatkan kemungkaran yang besar, maka hukumannya besar. Akibatnya itu, dan itu pernah dilakukan oleh Nabi kepada seorang perempuan Ghamidiyah dari suku Ghamidiyah, datang kepada Rasul. Saya menerangkan kemarin itu terputus konsentrasi saya dia. Ya, ini berhubungan dengan ini perangnya, ini kan agak keras nih. Itu dikerjakan oleh Rasulullah. Ini perempuan mengatakan tohirni, sucikan aku. Dia mengakui bahwasanya dia sudah berzina, ya. Zina muhsan, zina yang sudah pernah menikah, tapi dia melakukan zina. Dikerjakan oleh Rasulullah, dirajam, ya. Dilempar sampai meninggal. Ya. Ini hukum Allah. Kalau ini hukum dan ulama, ya ini beda. Ya. Tapi hukum rajam itu, tapi karena kita bukan negara yang menganut hukum Islam, ya nanti pengadilan akhirat yang akan menyelesaikannya. Semuanya apa-apa yang belum terselesaikan di dunia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi ketika wanita itu hamil, Rasulullah menunggu sampai lahir bayinya itu, ya, dibesarkan, baru dihukum wanita itu, perempuan. Ya. Wa in kunna sunnatun lam yuqatalu. Kalau kita berpendapat, ya, saya artikan bebas nih. Kita berpendapat bahwa azan itu sunnah kifayah, maka tidak usah diperangi. Jadi pendapat yang pertama pendapat pertama yang lebih bagus. Yang kedua keras karena suruh memerangi. Kalau pendapatnya fardu paham ya? Saya ulangi lagi ya. Kalau kita berpendapat azan itu fardu kifayah di dalam satu desa, dalam satu negeri, orang tidak ada yang azan, maka kata Imam Nawawi, desa itu harus diperangi karena mereka meninggalkan azan. Azan ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza hadaratis shalah," kalau datang waktu sholat maka azanlah. Ya ini para ulama Imam Nawawi mengatakan hadis ini walaupun perintah, sunnahnya sunnah kifayah. Ya. Berapa banyak musola yang kadang nggak ada, ya? Untuk fardu kifayah kan dosa semua satu kampung. Kan nggak ada beberapa musola yang nggak ada. Kadang apalagi kerja, ya kan? Jadi pendapat yang paling sahih adalah pendapat sunnah yang tidak usah diperangi, ya. Kama yuqataluna ala sunnatul dhuhr wa shibbihiha. Itu apa artinya? Sunnah Hah? Ya itu di bawahnya. Itu orang-orang yang ulama yang mengatakan bahwasanya harus diperangi karena azan itu merupakan syiar yang nyata. Syiar yang nyata. Makanya harus. Tapi kalau untuk zaman sekarang tidak relevan, ya, tidak relevan. Boleh kita mengatakan ini karena ini juga pendapat ulama ijtihad. Faslun yustahabbu tartilul adzan wa raf'u sauti bih. Jadi sunnah-sunnahnya adzan adalah mengeraskan suara. Suaranya itu keras. Wa tartil itu tarassum. Kalau Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan dalam Minhajul Muslim, tarassum artinya apa? Kalimat yang pertama dengan yang kedua itu harus ada jedanya. Harus ada jedanya. Jadi dia tartil, pelan-pelan. Sehingga orang bisa mendengar dengan
dengan seksama, dengan baik, ya. Tetapi kalau iqamah al-huduru harus cepat. Itu sudah dipraktekin sama para muadzin, ya. Para muadzin sudah paham. Dan itu sudah turun-temurun dari ilmu yang kita pelajari. Dan masalahnya sekarang adalah bahwasanya al-muadzin, ya, azan itu haknya muadzin. Karena muadzin yang tahu kapan waktunya masuk. Tetapi iqamah, ya, itu haknya imam. Sebenarnya dalam hadis, ya, al-muadzinu yamlikul adzan wal imamu yamlikul iqamah. Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang punya hak untuk adzan muadzin, tetapi yang punya hak untuk iqamah, yang memberi izin itu imam. Jadi yang iqamah harus izin dulu sama imam. Imamnya harus siap dulu. Itu yang sebenarnya hukumnya begitu. Dan disunahkan ayyakunal muadzinu hasanus sauti. Jadi orang yang azan itu suaranya harus bagus, ya. Tapi walaupun tidak bagus, jangan diilok, ya. Karena kalau kita mau, ya, kita yang merasa suaranya bagus itu kita azan, ya. Kasihan. Bila muadzin itu kasihan, ya. Karena muadzin itu dia harus terpercaya, harus orang yang terpercaya. Jangan-jangan apalagi pas adzan, ya. Terpercaya apa? Dalam dia mengamati waktu. Dia harus orang yang jujur. Belum waktunya maghrib dia adzan, orang jadi buka puasa semua. Itu syaratnya muadzin, ya. Khabiran bil waqt. Nah, ini juga penting ini. Kalimat pendek tapi penting. Mutabarri'an. Mutabarri'an ini tidak boleh dia meminta upah. Tidak boleh meminta upah. Dia harus ikhlas lillahi ta'ala. Tapi kalau dikasih bagaimana? Ya diterima. Termasuk juga para pendakwah. Pendakwah itu tidak boleh dia masuk tarif. Saya kalau ceramah harus ini, tidak boleh. Di surat Yasin itu ada jelas itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta upah atasmu, dan mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang dakwah, ya, sudah minta tarif sekian, itu tidak boleh diikut. Itu sama saja dia menjual, ya. Kayak orang dangdutan tanggapan. Imam Abul Hasan As-Syadili itu seorang sufi besar, kaya raya. Bajunya itu bagus, baju yang terbaik dia pakai. Orang-orang protes, wahai syekh, engkau orang sufi, kenapa bajumu itu bagus? Kata beliau, bajuku ini kalau bisa berbicara, ya, dia akan mengatakan bahwasanya aku ini kaya raya. Jangan kamu kasih amplop, jangan kasih. Jadi kalau ada pendakwah yang bajunya itu berarti harus dikasih amplop. Ya. Jadi ini sunnah-sunnahnya orang yang adzan. Disunahkan juga beradzan, wa istahabbu an yu'adzana wa yuqima qa'iman ala taharah. Disunahkan seseorang itu, satu orang, ya, muadzin, dia adzan dan qomat dia dalam keadaan suci, ya, wa maudhi'in al,
dan dia dulu, kalau sekarang nggak dulu, dia harus berada di menara, ya. Mustaqbalil qiblah, menghadap kiblat sunnahnya. Falau adzana aw iqamata mustaqbilil qiblah aw qa'idan aw muttaji'an aw muhditsan. Ini kata Imam Nawawi, kalaupun dia azan atau dia qomat, ya, dia tidak menghadap kiblat, ya, atau dia dalam keadaan duduk qa'idan, ya. Bahasa Arab saya sampai belajar terus ini, saya tak sampai belajar bahasa Arab itu duduk tuh ada dua macam, ya. Ada jalasa. Jalasa itu juga duduk, ya. Kalau qa'ada itu duduk, orang dalam keadaan berdiri terus dia duduk. Orang dalam keadaan tidur terus dia duduk, itu qa'ada. Tapi kalau jalasa, orang dalam keadaan berdiri dia duduk. Beda, ya. Tapi sama-sama keadaannya yang beda, ya kan? Au muttaji'an, atau dia dalam ngesek. Apa? Situ, benar ya? Berbaring. Iya, berbaring, ngesek, ya. Au muhditsan, atau dalam keadaan hadas. Au junuban, atau dalam keadaan berjunub. Sahha adzanuhu. Di situ artinya sah, ya? Sah. Tapi kalau saya mengartikan bukan sah, diperbolehkan. Atau boleh lah, bisa lah. Karena kalau sah itu berarti sesuatu ritual ibadah yang ada syarat, ada rukunnya, ya kan? Sahnya dan tidak itu kan begitu biasanya. Tapi saya mengartikannya boleh, bisa, nggak apa-apa, Tetapi, ya, wakana makruh. Kita mau cari yang afdol atau yang makruh. Makruh itu kan sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wal karahiyatu fil junubi asyad minal muhdits. Dan sesuatu yang dibenci dalam keadaan junub itu lebih dibenci, lebih makruhnya lebih daripada dia dalam keadaan hadas. Ya, makruhnya lebih. Mungkin bisa haram karena orang di dalam masjid tak boleh kan dalam keadaan junub. Misalnya begitu. Wal karahatul iqamati asyad. Dan makruhnya juga dalam iqamah itu lebih dibenci, ya, lebih makruh. Sedikit lagi, ya. Faslun la yushra'ul adhan illa lis-salawatil khamsi, ya. Tidak disyariatkan azan kecuali dalam 5 salat. Dalam 5 salat enggak ada azannya, ya, kecuali dalam 5 salat. Kita sudah tahu, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya. Wasawa'un fiha al-hadirah wal fa'itah, ataupun salat al-hadirah, salat yang adaan. Hadirah itu salat yang sekarang itu, tepat waktu, ya. Wal fa'itah, salat yang qadha, yaitu bisa azannya boleh azan. Kita sholat qadha'ani, kita azan dulu nggak apa-apa, itu sunnah, ya. Sawa'al hadir wal musafir. Nah, ini al-hadir yang di sini beda lagi artinya. Al-hadiru wal musafir. Hadir di sini, hadir maksudnya kita sholat di rumah atau kita sholat di dalam perjalanan,
Atau kita sholat man shalla wahidah au fi jamaah, sholat sendiri adzan, sholat berjamaah juga adzan. Wa id adzana wahidan kafa 'anil baqin, kalau sudah satu orang yang adzan maka cukup sudah, sisanya enggak perlu adzan. Wa idza qada fawaita fi waqti wahidin adzana al-ula wahdaha, kalau kita sholat qada ya dalam satu waktu, kita sholat asar ya, zuhur terus asar nih, adzannya cuma sekali saja, iqamahnya yang dua kali, itu dalam sholat qada. Dalam sholat jamaah juga sama, saya nggak usah baca lagi biar cepat ya. Dalam sholat jamaah juga sama, adzannya untuk sholat yang pertama, sholat zuhur, asarnya nggak usah adzan, cukup iqamah saja ya. Kedua-duanya harus ada iqamah kalau mau ambil sunnah. Jadi di sini Imam Nawawi mengatakan bahwasanya selain daripada sholat 5 itu tidak ada adzan. Li syai'in minha bila khilaf, tidak ada khilaf di antara para ulama. Kalau kita sholat Id terus adzan makruh. Ada sholat Id di sini ada? Tidak ada kan? Ya, tidak ada sholat Id. Selain itu tidak ada. Nah ini, lalu apa yang dikatakan ya ketika kita sholat selain daripada 5 waktu itu? Ya, yang kita katakan adalah as-salatu jami'ah. Ya. Kalau dalam tarkib itu bisa as-salatu jami'at, as-salata jami'atan, ya. Atau as-salatu dinasab as-salatu jami'atun bisa. Kalau as-salatu jami'atan itu haliyah, jami'atannya menjadi haliyah. Itu yang diucapkan selain daripada sholat 5 waktu, seperti sholat Id atau wal kusuf, sholat gerhana bulan, atau istisqa, sholat gerhana matahari, ya. Minta hujan, betul. Minta hujan juga. Istisqa